Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Disclaimer, cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Dikhianati istri, diganti model cantik, bagian ke-21. Menunggu 1 minggu, terasa sebulan bagi Fanny. Mungkin karena rindu yang menggebu kepada anaknya. Hampir setiap malam, wanita itu tidak bisa tidur. Ia terus saja membayangkan, bagaimana wajah sang anak sekarang. Semakin besar, gaya penampilan Bella memang sangat mirip dengan ibu tirinya, tetapi wajahnya semakin mirip dengan ibu kandungnya. Hari yang ditunggu akhirnya tiba juga. Fanny dan keluarga besar sang suami pergi ke tempat tinggal Karina. Jantung wanita itu berdegup tidak karuan, senyumannya pun terus mengembang. Mereka mengetuk pintu rumah Karina, sambil menahan rasa rindu yang sebentar lagi akan terobati. Pintu tersebut akhirnya terbuka perlahan dan ternyata, Ridwan yang membuka pintunya. Mereka sedikit terkejut melihat perubahan drastis yang terjadi pada pria itu. Sepertinya, Karina berhasil merubah penampilan sang suami. Kevin langsung memeluk adik iparnya itu. Ridwan, apa kabar? Di mana adikku yang manja itu? Karina sedang pergi ke minimarket. Sebentar lagi juga pulang, Bang, ayo silakan masuk. Meskipun Ridwan sudah banyak berubah, tetapi ia tetap saja sering membungkuk. Mata Fanny menjelajah melihat foto-foto anaknya yang menempel di dinding rumah itu. Ia sekuat tenaga menahan air mata supaya tidak jatuh membasahi pipi. Gadis kecilnya, sekarang sudah besar. Bentuk hidung dan bibir Bella, sangat mirip dengan Fanny. Karina berkeliling mencari barang-barang yang ia butuhkan, di sebuah minimarket sambil membawa keranjang. Karina, sapa seseorang yang suaranya tidak asing di telinga wanita itu. Karina pun langsung menoleh. Haris. Ternyata, orang yang menyapanya adalah laki-laki yang pernah sangat berharga dalam hidup Karina. Wanita itu bergegas mengambil barang terakhir yang akan dibeli, lalu berjalan ke arah kasir. Karina, tunggu dulu. Laki-laki bertubuh tegap itu mengejarnya. Setelah membayar di kasir, Karina langsung keluar dari sana dan berusaha menghindar dari laki-laki itu. Namun, Haris terus mengejar. Aku mohon, tunggu sebentar. Wajah pria itu memelas. Aku tahu kamu sekarang sangat membenciku. Tapi, aku mohon dengarkan dulu penjelasanku kenapa aku tiba-tiba membatalkan pernikahan kita, supaya aku tenang. Setelah itu, terserah padamu saja. Karina membuang napas kasar. Baiklah. Haris mengajak Karina ke sebuah kafe kecil di daerah sana. Kemudian, laki-laki itu mulai menceritakan dari awal, kenapa dia bisa setega itu kepada wanita yang sangat ia cintai. Ternyata, sehari sebelum pernikahan digelar, ada seorang wanita yang datang ke rumah Haris meminta pertanggungjawaban atas kehamilannya. Haris sangat syok. Ia benar-benar tidak menyangka, bahwa ulahnya yang tidak disengaja telat ngangkat karena sedang mabuk berat menimbulkan petaka besar dalam hidupnya. Laki-laki itu menyesal karena sudah datang ke acara temannya. Ia dipaksa meneguk minuman keras dan akhirnya, sesuatu yang tidak diinginkan pun terjadi. Perasaan Karina tentu saja hancur saat mendengar pernyataan dari Haris, tetapi itu semua sudah menjadi masa lalu. Ia akan tetap fokus kepada laki-laki yang sekarang sudah mulai membuat hatinya terus berbunga-bunga. Namun, Karina tidak memungkiri kalau dirinya sangat merindukan sosok pria yang sangat mencintainya dulu. Ia merindukan tatapan hangat pria itu yang selalu bisa menenangkan jiwanya. Kepala wanita itu mendadak terasa pusing dan matanya berkunang-kunang, saat melihat Haris yang gagah dengan memakai seragam loreng sedang menangis di hadapannya. Perlahan, Karina berdiri sambil memegang meja dengan erat. Kaki jenjang yang menjadi kebanggaannya terasa lemas, hingga tidak mampu untuk melangkah. Wanita itu pun tiba-tiba jatuh pingsan. Haris segera mengusap air matanya yang sedari tadi tidak mau berhenti mengalir.
Kemudian, mengangkat tubuh Karina dan berlari membawanya ke rumah sakit terdekat. Pria itu mengepalkan kedua tangan dengan napas yang tidak beraturan. Ia sangat panik karena takut terjadi sesuatu kepada wanita yang sampai sekarang masih ada di hatinya. Karina perlahan membuka mata, lalu berusaha duduk dan Haris langsung menghampirinya dengan raut wajah yang cemas. "Bagaimana keadaannya, Dok?" tanya pria pemilik tangan yang kekar itu. Dokter tersenyum ramah kepada mereka berdua. "Selamat ya, kalian sebentar lagi akan punya anak." Jantung Haris seketika terasa ditusuk oleh ujung tombak, saat mendengar perkataan dari dokter. Dadanya sesak hingga sulit untuk bernapas, sedangkan Karina malah berteriak histeris dan langsung menarik-narik baju dokter itu. "Saya hamil, Dok." "Apa itu benar?" "Iya, Mbak," balas dokter itu terbata-bata karena kaget dengan ulah Karina. Setelah dokter itu memberikan hasil tesnya, Karina langsung bergegas pergi meninggalkan Haris yang diam terpaku dengan mata berembun. Saat Karina akan masuk ke mobil angkutan umum, Haris tiba-tiba mencekalnya. "Siapa ayah dari bayi yang sedang kamu kandung itu?" "Ya manusia, lah, masa setan?" Ketus wanita itu seraya masuk ke mobil dan langsung berteriak mengagetkan para penumpang yang lain. "Tarik, Maang." Setelah Haris memutuskan untuk memilih wanita yang mengaku sedang mengandung anaknya. Ia sangat frustasi karena di hatinya hanya ada Karina. Haris menutup mata dan telinga. Ia berusaha melupakan semuanya tentang sang mantan model itu, karena ingin fokus kepada wanita yang masa depannya sudah ia hancurkan secara tidak sengaja. Jadi, ia tidak tahu kalau Karina sudah menikah dengan laki-laki lain. Pria itu berjalan terseok dengan hati yang hancur berserakan. Rasanya, ia seperti sedang berjalan di atas bara api. Panas dan menyakitkan. Karina yang biasanya mengomel karena berdesakan dengan penumpang lain, kali ini hanya diam sambil tersenyum. Ia membayangkan bagaimana reaksi sang suami saat mengetahui dirinya sedang hamil. Mungkin, sang suami akan berteriak kegirangan, guling-guling, naik ke atas pohon kelapa yang ada di belakang rumah, pingsan, atau menelan sendal jepit karena saking senangnya. Karina membuka pintu perlahan dengan niat ingin mengejutkan suaminya. Namun, malah ia yang terkejut karena melihat orang tua dan sang kakak ada di rumahnya. "Mama!" teriak wanita itu yang langsung dipeluk oleh sang ibu. Karina kangen sama Mama. Wanita itu menangis di pelukan ibunya. "Mama juga kangen sama kamu, sayang. Maaf ya, baru bisa berkunjung ke sini, karena kondisi Papa beberapa waktu yang lalu sempat drop. Tapi, sekarang sudah tidak apa-apa kok." Bu Mila menghapus air mata anaknya. Karina lalu mengeluarkan secuir kertas dari tas selempangnya. "Mam, lihat ini. Karina sebentar lagi akan punya anak." Bu Mila langsung menganga dan kembali memeluk sang anak sambil menangis, lalu menciumi wajah Karina. Anak yang dikandung oleh putri bungsunya itu adalah cucu kandung pertama dari keluarga Bu Mila. Meskipun Kevin dan Fanny sudah cukup lama menikah, tetapi mereka belum juga mendapat keturunan. Kevin juga langsung menghampiri Karina dan memberinya selamat, sedangkan Fanny malah mendadak melemas hingga gelas yang sedang ia pegang terlepas dan jatuh ke atas keramik warna coklat bercorak bunga. Karina kemudian berlari ke arah sang suami yang baru keluar dari kamar dan menunjukkan hasil tes tadi. Mata Ridwan seketika berkaca-kaca, lalu menangis sejadi-jadinya. Sang istri spontan membuang napas berat, karena bosan melihat suaminya menangis. Ridwan memang tipe pria yang mudah mengeluarkan air mata. Melihat ekor kucing terinjak pun dia menangis terharu. "Oh iya, bukannya tadi kamu mau belanja di minimarket, lalu belanjaannya mana?" "Kita harus masak untuk keluarga kamu," tanya Ridwan yang masih terisak. "Ketinggalan di rumah sakit," balas Karina yang langsung menangis. Akhirnya, mereka pun memesan makanan cepat saji. Karina juga tidak lupa memberitahu Susanti dan temannya yang lain melalui video call. Mereka yang sedang mengumpul di salon langsung heboh saat mengetahui wanita itu sedang hamil. "Selamat, iya, Cin. Akhirnya, sebentar lagi perut Yu akan buncit. Wah, kita akan dapat keponakan baru nih."
Udah lama nikah, kok baru hamil sih, Rin? Karina menghela napas panjang. Nah itu. Gue nggak tahu kenapa laki gue cuek banget sama gue. Padahal, kurang seksi gimana coba gue. Ya ampun, kenapa sih you enggak kasih aja DC obat perangsang? Perkataan Susanti langsung membuat Karina tertawa. Makhluk itu juga ikut tertawa, tetapi menggunakan suara laki-lakinya. Maaf, ai keceplosan, Cin. Bersambung. Jika berkenan mohon dukungannya dengan like, share dan subscribe. Terima kasih.